Hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue masih mau bahas soal bola ya, karena kita kan lagi menanti sanksi FIFA nih. Jadi gue mau ngebahas soal negara-negara yang pernah disanksi FIFA. Gue harap sih sanksi buat kita ringan ya, nggak berat, dan berkaitan dengan tuan rumah gitu. Kayak misalnya kita nggak boleh bidding selama 4 tahun di ajang Piala Dunia atau ajang Piala Asia atau ajang Piala AFF gitu. Jadi nggak terlalu membawa dampak yang signifikan terhadap persepak bolaan kita. Jadi kali ini gue mau ngasih ke kalian 20 negara yang pernah di-ban oleh FIFA sebelumnya, termasuk Indonesia ya tahun 2015. Jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama itu, ini negara yang pertama kali dihukum FIFA ya, tahun 1961. Itu ada Afrika Selatan. FIFA menangguhkan Afrika Selatan sebagai anggotanya karena banyak gerakan anti-apartheid yang menyerukan untuk memboikot Afrika Selatan. Sebagai informasi, apartheid adalah hukum pemisahan ras yang dilakukan pemerintahan suatu negara untuk memisahkan golongan kulit putih dan kulit hitam. Pada saat itu, pemerintahan Afrika Selatan masih mengharuskan setiap tim olahraga yang melakukan pertandingan di negaranya mengirim pemain kulit putih. Setelah hukuman dari FIFA tersebut, Afrika Selatan juga mendapat larangan tampil pada ajang Olimpiade, kriket internasional, dan Piala Davis. FIFA memulihkan keanggotaan Afrika Selatan pada tahun 1990 setelah pemerintahan Afrika Selatan resmi menghapus hukum apartheid. Lalu negara kedua adalah Meksiko pada tahun 1988 yang terkenal dengan skandal Kaki Rules. Skandal ini terbongkar pada tahun 1988 di mana setidaknya 4 pemain Meksiko melakukan kecurangan pemalsuan umur pada turnamen CONCACAF U20, yaitu turnamen kualifikasi untuk mengikuti FIFA Arab Cup Championship tahun 1989 di Arab Saudi. FIFA menjatuhkan hukuman berat kepada Federasi Sepak Bola Meksiko selama 2 tahun dan melarang Meksiko mengikuti semua ajang yang diselenggarakan FIFA. Hukuman ini berlaku sejak tanggal 25 April 1988 sampai 1 Juli 1990. Hukuman ini berlaku juga kepada timnas senior Meksiko yang dilarang tampil pada Piala Dunia 1990. Sebagai catatan ya, FIFA World Cup Under-20 itu dulunya bernama FIFA World Cup Championship dan berubah nama menjadi FIFA World Cup Under-20 pada tahun 2007. Lalu yang ketiga kita ada Chili. Pada September 1989, Chili melakoni pertandingan hidup dan mati melawan Brazil pada kualifikasi Piala Dunia tahun 90, zona CONMEBOL, di mana pemenang pertandingan akan melaju ke putaran final Piala Dunia tahun 1990. Saat skor 1-0 untuk keunggulan Brazil pada menit 67, kiper Chili Roberto Rojas berpura-pura terkena kembang api yang dilempar supporter Brazil. Ia melakukan sandiwara itu dan berharap Brazil akan didiskualifikasi atau setidaknya pertandingan akan diulang. Namun sialnya, sandiwara ini terbongkar keesokan harinya. Sang kiper pun dilarang bermain sepak bola seumur hidup oleh FIFA. Dan Chili dianggap kalah WO 3-0. Sebagai hukuman tambahan, timnas Chili juga dilarang ikut Piala Dunia tahun 1994. Yang keempat ada Yugoslavia, negara yang sekarang sudah terpecah belah menjadi banyak negara. FIFA dan UEFA melarang Yugoslavia tampil pada ajang Piala Eropa tahun 1992 dan Piala Dunia tahun 1994 dengan alasan negara itu sedang dilanda perang dan mendapat sanksi dari PBB. Saat itu, timnas Yugoslavia sedang berada di puncak klasemen kualifikasi Piala Eropa 1992 saat FIFA menjatuhkan hukuman. Status hukuman itu dicabut pada tahun 1994. Yang kelima, kita punya Yunani tahun 2006. Pada bulan Juli tahun 2006, FIFA memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Yunani untuk mengikuti segala aktivitas internasional di bawah naungan FIFA. FIFA menganggap Federasi Sepak Bola Yunani melakukan politisasi sepak bola di negara itu. Hukuman tersebut hanya berlaku 4 hari setelah Federasi Sepak Bola Yunani berhasil melobi FIFA dan memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita ada Iran pada November 2006. FIFA memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Iran karena melakukan pelanggaran dalam tata cara pemilihan Ketua Umum Federasi, yaitu Mohamed Dagan. Sanksi ini dicabut pada bulan Desember 2006 setelah dilakukannya pemilihan ulang Ketua Umum Federasi. Selanjutnya ada Kuwait pada tahun 2007, 2008, dan 2015. Pada bulan Oktober 2007, FIFA menangguhkan segala aktivitas sepak bola Kuwait karena adanya intervensi pemerintah terhadap federasi sepak bolanya.
Sanksi itu hanya berlaku selama 2 minggu setelah Kuwait berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Setahun berselang pada Oktober 2008, Kuwait kembali mendapat sanksi yang sama dari FIFA. Kali ini penyebabnya adalah karena Federasi Sepak Bola Kuwait gagal mengadakan Kongres Komite Pemilihan pada tenggat waktu yang ditetapkan FIFA. Penangguhan ini dicabut pada bulan Desember tahun 2008. Yang terakhir, pada Oktober tahun 2015, FIFA lagi-lagi menghukum Kuwait akibat adanya intervensi dari pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola Kuwait. Hal ini disebabkan pemerintah Kuwait saat itu mengesahkan undang-undang baru untuk olahraga, dan FIFA tidak mengakuinya. Penangguhan ini juga melarang Federasi Kuwait mengikuti segala event yang diselenggarakan oleh FIFA, baik di level klub maupun timnas. Hukuman ini dicabut pada bulan Desember tahun 2017 setelah pemerintah Kuwait menggunakan undang-undang olahraga yang baru yang tidak bertentangan dengan statuta FIFA. Lalu yang ke-8 ada Irak. Irak juga 2 kali di-ban oleh FIFA. Yang pertama tahun 2008, pada tanggal 26 Mei 2008, FIFA menjatuhkan hukuman 12 bulan larangan tampil di ajang internasional yang digelar FIFA karena adanya intervensi yang dilakukan pemerintah Irak pada IFA atau PSSI-nya Irak. Saat itu pemerintah Irak membubarkan Komite Olimpiade dan seluruh organisasi olahraga di Irak. Namun setelah 3 hari berselang, yaitu pada tanggal 29 Mei 2008, hukuman itu dicabut, menyusul adanya surat dari pemerintah Irak yang menyurati FIFA tentang apa yang sebenarnya terjadi. FIFA mencabut hukuman tersebut secara sementara dan bersyarat, di mana jika terbukti pemerintah masih melakukan intervensi, maka hukuman itu akan berlaku kembali. Lalu yang selanjutnya pada tahun 2009, Komite Olimpiade Irak membubarkan Federasi Sepak Bola Irak. Hal ini dianggap sebagai intervensi oleh pihak FIFA. FIFA menghukum Irak dengan melarang segala aktivitas sepak bola, baik di level klub ataupun tim nasional yang diselenggarakan oleh FIFA. Hukuman ini dicabut pada bulan Maret tahun 2010 setelah Federasi Sepak Bola Irak dipulihkan kembali. Di nomor 9 kita ada Ethiopia pada tahun 2008. Pada tanggal 29 Juli tahun 2008, FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Ethiopia karena pemerintah Ethiopia melakukan intervensi terhadap Federasi Sepak Bola Ethiopia. Intervensi itu berupa pemecatan kepada Ketua Umum Federasi Sepak Bola Ethiopia. Dengan adanya sanksi itu, pertandingan timnas Ethiopia yang kala itu masih berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2010 dibatalkan. Ethiopia secara otomatis dicoret dari Piala Afrika tahun 2010 karena tim yang berlaga di Piala Afrika ditentukan juga dari klasemen akhir kualifikasi Piala Dunia tersebut. Sanksi dicabut pada bulan November 2008 setelah Federasi Sepak Bola Ethiopia melakukan kongres pemilihan ketua umum baru di bawah pengawasan FIFA. Yang ke-10, Peru di tahun 2008. Peru mendapatkan sanksi FIFA pada 25 November 2008 saat pemerintah Peru melakukan intervensi dengan menolak Ketua Umum Federasi Sepak Bola yang terpilih saat itu, Manuel Braga. Sanksi ini hanya berlangsung sekitar 1 bulan, di mana pada Desember 2008, FIFA mencabut sanksi terhadap Peru setelah masa itu berhasil diselesaikan oleh Federasi Sepak Bola Peru. Yang ke-11 ada negara tetangga kita nih, Brunei Darussalam. Pada tanggal 29 September 2009, FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Brunei karena adanya intervensi dari pemerintah Brunei. Pemerintah Brunei kala itu membekukan Federasi Sepak Bola Brunei yaitu BAFA pada November 2008 karena adanya indikasi korupsi. Lalu pada bulan Januari 2009, para supporter Brunei membentuk Federasi Sepak Bola yang baru dan didukung oleh Kementerian Olahraga Brunei bernama Football Federation of Brunei Darussalam atau FFBD. Dan kemudian didaftarkan ke lembaga terkait di pemerintahan Brunei. Federasi baru ini juga akan direncanakan didaftarkan ke AFC dan FIFA. Namun FIFA tidak mengakui federasi baru itu dan menghukum Brunei pada September 2009 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. FIFA hanya akan mencabut hukuman jika pemerintah Brunei memulihkan kembali federasi sepak bola yang lama yaitu BAFA. Setelah mediasi yang dilakukan AFC dan pemerintah Brunei, akhirnya pada 30 Mei 2011, FIFA mencabut hukuman kepada Brunei usai pemerintah Brunei mengaktifkan kembali federasi sepak bolanya yang lama dengan nama National Football Association of Brunei Darussalam. Jadi dia cuma ganti nama dan ganti logo. Yang ke-12 kita ada Nigeria. Nigeria mendapatkan 2 sanksi juga. Yang pertama tahun 2010, pada Oktober
2010, FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Nigeria karena adanya intervensi dari pemerintah. Bentuk intervensi yang dimaksud adalah karena Presiden Nigeria saat itu membekukan Federasi Sepak Bolanya setelah hasil yang mengecewakan pada Piala Dunia tahun 2010. FIFA memberi batas waktu sampai tanggal 7 Oktober kepada pemerintah Nigeria untuk membatalkan pembukuan tersebut dan menarik segala bentuk intervensi terhadap Federasi Sepak Bola Nigeria. Pada tanggal 7 Oktober, akhirnya Presiden Nigeria mencabut pembukuan terhadap Federasi Sepak Bola Nigeria dikarenakan banyaknya desakan dari warga Nigeria. Lalu keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober, FIFA resmi mencabut sanksi untuk Nigeria. Sanksi yang kedua jatuh pada tanggal 9 Juli tahun 2014. FIFA kembali menjatuhkan sanksi kepada Nigeria karena adanya intervensi pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya penunjukan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Nigeria yang baru, yang dilakukan sepihak oleh Menteri Olahraga Nigeria. Dengan adanya penangguhan ini, Nigeria dilarang tampil dalam ajang yang diselenggarakan di bawah naungan FIFA, baik di level klub, timnas, maupun timnas kelompok umur. Hukuman ini dicabut pada tanggal 18 Juli 2014 setelah pemerintah Nigeria mencabut tuntutan dan pencekalan terhadap Ketua Umum Federasi yang lama. Yang ke-13 juga negara tetangga kita ya, Asia Tenggara, Myanmar. Pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2014, Myanmar menjamu Oman di Yangon pada bulan Juli tahun 2011. Saat tertinggal 2-0 pada akhir babak pertama, para supporter Myanmar melakukan kerusuhan dengan melempar batu, sepatu, botol air ke arah pemain dan ofisial Oman. Setelah kejadian itu, FIFA memutuskan untuk memenangi pertandingan untuk Oman dengan skor 3-0. Hukuman lanjutan bagi Myanmar adalah larangan bertanding pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Namun karena adanya banding dari Federasi Sepak Bola Myanmar, FIFA akhirnya mencabut hukuman yang terakhir tersebut. Namun timnas Myanmar diharuskan memainkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 di tempat netral. Yang ke-14 adalah Guatemala. Pada Oktober 2016, FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Guatemala karena pemerintahan Guatemala membentuk sebuah komite untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan petinggi Federasi Guatemala. Penangguhan ini melarang Federasi Sepak Bola Guatemala berpartisipasi pada semua ajang di bawah naungan FIFA, baik tim nasional maupun klub, seperti Gold Club, Central American Games, dan CONCACAF Champions League. Hukuman dicabut pada bulan Mei tahun 2018. Yang ke-15 adalah Pakistan pada tahun 2017 dan 2021. Pada Oktober 2017, FIFA menangguhkan aktivitas Federasi Sepak Bola Pakistan karena adanya intervensi pihak ketiga. Intervensi yang dimaksud adalah ketika Pengadilan Tinggi Pakistan memberikan mandat kepada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjalankan Federasi Sepak Bola Pakistan. Penangguhan itu dicabut pada bulan Maret tahun 2018 setelah Pengadilan Tinggi Pakistan menarik intervensi dari Federasi Sepak Bola Pakistan. Lalu pada bulan April tahun 2021, FIFA kembali menangguhkan Federasi Sepak Bola Pakistan. Kali ini masih dengan alasan yang sama, yaitu intervensi pihak ketiga. Hukuman dicabut pada bulan Juli tahun 2022 setelah Komite Normalisasi Federasi Sepak Bola Pakistan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ke-16 adalah Chad pada tahun 2021. Pada bulan April tahun 2021, FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Chad setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga negara itu membubarkan Federasi Sepak Bola Chad. FIFA mencabut hukuman itu pada bulan Oktober tahun 2021 setelah pemerintah Chad menormalisasi kembali Federasi Sepak Bola Chad. Yang ke-17 adalah Zimbabwe. FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Zimbabwe pada bulan Februari 2022 dengan alasan intervensi dari pemerintah. Intervensi yang dimaksud adalah ketika Komite Olahraga dan Rekreasi Zimbabwe membekukan Federasi Sepak Bola Zimbabwe. Alasan pembekuan tersebut adalah karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan staf teknis terhadap wasit wanita. Selain itu terdapat juga indikasi penipuan, penyuapan, dan korupsi di dalam Federasi Sepak Bola Zimbabwe. Penangguhan ini masih berlangsung sampai saat ini. Yang ke-18, Kenya. Pada bulan yang sama, Februari 2022, FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Kenya karena adanya intervensi dari pemerintah.
Kementerian Olahraga Kenya membubarkan Federasi Sepak Bola Kenya karena terdapat dugaan penyelewengan dana dan menunjuk komite sementara dalam menjalankan peran federasi. Hukuman tersebut juga masih berlaku sampai saat ini. Yang ke-19 dan yang paling heboh adalah Rusia tahun 2022. Pada akhir Februari 2022, FIFA menaklukkan Federasi Sepak Bola Rusia dari segala aktivitas di bawah naungan FIFA, baik level klub maupun tim nasional. Penangguhan ini dilakukan setelah banyak negara Eropa yang melakukan aksi boikot kepada Rusia dan mendesak UEFA mencoret Rusia karena adanya invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara tersebut antara lain Polandia, Republik Ceko, Swedia, Prancis, Wales, dan Inggris. Padahal ini namanya Wales ya, tapi nggak slow dia. Harusnya Wales kan. Oke, akibat penangguhan ini Rusia dipastikan tidak dapat melanjutkan pertandingan playoff menghadapi Polandia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Klub-klub Rusia juga dicoret dari daftar kompetisi Eropa yang sedang berlangsung. Hukuman masih berlangsung juga hingga saat ini. Yang ke-20 dan yang terakhir adalah negara kita tercinta, Indonesia. Pada bulan April tahun 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga membukukan PSSI. Hal tersebut dilakukan karena adanya sengketa perebutan kekuasaan pada tubuh PSSI. Akibat adanya intervensi dari pemerintah, FIFA memberikan batas waktu hingga 29 Mei 2015 kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada PSSI. Karena tidak adanya keputusan yang dibuat pemerintah hingga batas waktu yang ditentukan, keesokan harinya FIFA akhirnya melakukan PSSI pada tanggal 30 Mei 2015. Penangguhan ini melarang PSSI mengikuti semua pertandingan di bawah naungan FIFA, baik level klub, timnas, bahkan timnas kelompok umur. Hukuman ini akhirnya dicabut pada tanggal 13 Mei 2016 pada Kongres Tahunan FIFA di Meksiko, setelah pemerintah mencabut pembekuan terhadap PSSI. Dan yang berpotensi ada hukuman juga adalah tahun ini. Gue sih yakin FIFA pasti menghukum kita, tapi seperti yang gue bilang di awal, mudah-mudahan hukumannya ringan ya. Kayak hukuman administratif gitu, kayak nggak boleh ngikutin bidding, yang kayak tadi gue bilang, untuk sementara waktu. Jangan sampai hukumannya pembekuan atau bahkan pencoretan kita dari FIFA. Oke, thank you ya guys sudah nemenin. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.